itu sebelum masuk ke video, saya minta untuk rekan-rekan atau teman-teman mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe serta di-share ke teman-teman yang lain agar channel ini tumbuh berkembang dan mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman Tosan Aji atau rekan-rekan yang ingin belajar tentang Tosan Aji. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa pencet ting. Pusakan Udan Mas Tiban Tangul, Tuban Mojopahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Agung, salam budaya, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini hari Jumat ya. Hari Jumat, kalau hari Jawanya itu hari Jumat Pahing ya. Dan kali ini saya akan membahas tentang sejarah sebuah pusaka ini yang saya pegang. Ini baru dapat ya di antara orang, ada istilahnya kita lokasi yang masih olinya, masih originalnya, ya apa adanya kita dapat di sini. Orang yang punya ini sudah tidak mau merawat lagi atau mungkin tidak tahu cara merawatnya, sehingga dia datang dan meminta saya untuk memahatkan pusakanya. Belum diapa-apain dan masih apa adanya. Ini hanya selama ini di rumahnya itu disimpan aja, digantung di, ya kalau di di rumah itu biasanya kan kalau kita pakai belawong, kalau itu biasanya hanya digantung dengan benang aja, biasanya digantung gitu aja. Langsung aja kita lihat apa pusakanya. Kalau ini masih orinya semua. Warangkanya ini kalau dilihat ya warangka timu ya zaman dulu ya. Cuman ini ada namanya haus ya, ini bolongnya ini asli, ini ori, bukan dibolongin, jadi memang kayu timu yang memang ada bagian yang bolongnya. Ini katanya sempat ditempel tapi nggak tahu ditempel sebagai apa, untuk menutupi lubangnya. Kalau kita lihat ini masih orinya kayu timu batok. Nah, kalau kalian gayamannya ini kalau dilihat Jawa Timur, seperti kayak kalau lihat ininya, bikin-bikinnya ini Jawa Timur, tapi mungkin bagian Solo saya kurang begitu paham. Cuman ininya masuk gayaman Jawa Timur. Maksudnya kalau Surakarta atau Solo biasanya agak lebih panjang, lebih rendah. Kalau ini lebih jendit istilahnya kan gitu. Langsung aja kita lihat apa isi di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Istimewa. Tidak pernah diwarangi. Ini mungkin warangan sudah puluhan tahun ya. Tapi kalau dilihat secara detail ini pamornya, seperti ada bunder-bunder yang tidak konsisten. Tapi pusaka brojol
Ini kalau diwarangi insya Allah deling dan pamornya istimewa. Bisa juga ini nanti mungkin masuk udan mas atau udan mas tiban, mudah-mudahan bagus ini. Kalau secara garap ini dan tantingannya ringan sekali. Secara tangguh ini masuknya Tuban Mojopahit. Nah, Tuban Mojopahit. Jadi ciri khasnya itu biasanya rata-rata Tuban itu memang bilahnya agak lebar terus tipis. Lebar dan tipis. Tapi walaupun tipis itu berpamor. Jadi memang tempaannya yang sangat matang ya. Jadi sehingga dari bahan yang tebal ditempa menjadi pamor. Dan ini bukan karena ya korupsi, wajar lah. Ini ujungnya ini memang korupsi. Ini wajar. Tapi kalau menurut saya ini masih sangat utuh. Dan sayangnya mungkin seandainya ini sering diwarangi mungkin malah tambah sering korupsi. Ini pusaka yang peninggalan juga dari seorang teman. Nah, beliau sudah tidak sanggup istilahnya merawat lagi, jadi akhirnya dirumahkan. Pamornya insya Allah dan mas tiban meteorit dan sangat sepuh, jaminan sepuh ini. Kita lihat paksinya. Nah, ini yang paling utama. Dari keris itu biasanya kalau keris sepuh kalahnya di peksi, karena dia ditanam di dalam deder itu. Kalau terlalu keras itu bisa menimbulkan karat, apalagi kalau lembab. Tapi alhamdulillah ini paksinya utuh. Nah, paksinya masih utuh dan sangat istimewa. Pamornya, besinya, atenya, seloroknya semua kelihatan. Pusaka berojol tangguh Tuban Mojopahit pamor udan mas tiban, karena tidak konsisten. Kalau konsisten mungkin bisa balak-balak 5 ya, 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Itu namanya udan mas. Tapi dari atas sampai bawah itu biasanya sampai di sini itu kalau konsisten itu udan mas tiban. Tapi kalau tidak konsisten seperti kayak di ujungnya saja, nah, di ujung terus kembali lagi ke sini lagi ada kayak bala-bala, ini namanya udan mas tiban. Bisa juga pendaringan kebak atau wosuta juga bisa. Cuman ini lebih ke udan mas tiban. Kalau ininya pendaringan kebak, udan mas tiban. Wah, istimewa. Nah, ini adalah benar-benar pusaka. Kita pasang lagi. Nah, terus untuk masang ini untuk biar lebih aman. Kalau biasanya kan pakai benang atau kain atau bahkan zaman dulu itu rambut ya, benang kalau bisa benang yang sifatnya ada plastiknya, jadi tidak mudah lengket kalau misalkan dipasang ke deder gitu. Tapi kalau benang bol itu atau kain itu biasanya lebih cepat ngeringet dan lebih karat, kadang sampai nempel di sini. Kalau dibuka kadang-kadang bisa patah. Tapi kalau saya biasanya lebih menggunakan tali rafia atau plastik lah. Tali rafia karena apa? Di
sisi lain dia juga empuk ketika dia masuk, terus tidak mudah karat, dan tidak mudah nempel di kayunya, karena antara besi dengan kayu kalau timbul karat itu sudah sangat sulit sekali. Jadi untuk perawatan ya, kalau mungkin senior lebih paham, dan salah satu perawatan pusaka itu adalah mewarangi itu. Jadi kita sayang pusaka itu kan gitu. Banyak keris tapi belum tentu jadi pusaka, karena tidak pernah dirawat atau bahkan diremehkan aja kan gitu kan. Tapi kalau seperti kayak gini, ini dari megangnya aja udah terasa bahwa ini pusaka yang istilahnya dulunya mungkin ini dipusakakan sama beliaunya ini, atau dari keluarga teman saya ini dipusakakan. Jadi memang dipusakakan kan kalau orang tua harus punya keris. Jadi barangkali ada yang minat, monggo silahkan. Saya masih belum warangi, masih apa adanya dan seperti ini. Warongkonya ini kalau digosok lagi ke tukang meranggi ini istimewa, ini batok asli, bukan batok buatan atau sepidolan ya, ini asli. Detirnya juga ngeruing, ini ciri khas Jawa Timur, istimewa, sangat istimewa. Nah, untuk maharnya bisa nanti kontak langsung di WA saya atau di Facebook saya juga ada, di FB saya namanya Heru Cokrojoyo, sama pusaka brojol pamor udan mas tiban tangguh tuban Mojopahit. Oke, sampai di sini aja untuk pusaka ini kita bahas.